Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Purnama Saputra, NPM 21510404381. Di sini saya akan memaparkan materi dari PPT kelompok 2 yang berjudul Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan Torekot yang berdiri di Ardabil, kota di Azerbaijan. Torekot ini bernama Torekot Safawiyah. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dan didirikan pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Di kerajaan Safawi ini didirikan oleh raja bernama Safi al-Din yang merupakan anggota Torekot atau pemimpin Torekot. Salah satu pemimpin Torekot di Ardibila atau kota di Azerbaijan. Dirinya itu pada tahun 1292 sampai 1334 Masehi. Selanjutnya, tujuan awalnya terbentuk kerajaan ini ialah memerangi orang-orang yang ingkar dan kemudian memerangi ahli-ahli bid'ah. Di kerajaan Safawi atau Safawiyah ini bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar atau keluar dari jalannya Allah. Dan kemudian memerangi ahli bid'ah atau ahli-ahli yang vonis orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi atau sesuai dengan ajaran Nabi itu bid'ah. Inilah tujuan dibentuknya kerajaan Safawiyah. Tujuan awalnya seperti itu. Selanjutnya, pemimpinan Junaid, Raja Junaid atau Sultan Junaid, yaitu memimpin pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Kecenderungan memasuki dunia politik mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti ini memperluas gerakannya sehingga menimbulkan konflik dengan Karakoyunlu atau domba hitam. Pada pemimpinan Junaid ini dunia politiknya masuk ke dunia konkret. Maksud dari wujud konkret politik ini wujud nyata dari politik atau sistem politiknya itu secara nyata atau awal tercetusnya politik di pemimpinan di pemimpinan kerajaan Safavi ini yaitu dipimpin pada Raja Junaid. Awal kepolitikan kerajaan Safawi. Dinasti ini memperluas gerakannya sehingga menimbulkan konflik dengan Karakoyunlu. Nah, dinasti ini memperluas gerakannya pada masa pemimpinan Junaid. Dinasti Safawiyah mengalami perluasan wilayah atau gerakan sehingga menimbulkan konflik dengan Karakoyunlu atau para domba hitam.
Karakoyunlu atau domba hitam ini adalah federasi atau suku Turkoman Syiah yang berkuasa di wilayah Armenia, Azerbaijan dan Azerbaijan, Iran, Iran Barat, Turki Timur dan Irak dari tahun 1375 sampai 1468 Masehi. Nah, pada pembicaraan Junaid ini dinasti Safawiyah ada konflik dengan Karakoyunlu atau para domba hitam. Selanjutnya di tempat baru ini mendapat perlindungan dari penguasa Diyar Bakr Akyunlu atau domba putih. Pada masa peperangan ini yang dipimpin oleh Raja Junaid, dinasti atau kerajaan Safawi mendapat perlindungan dari Akakoyunlu atau para domba putih. Kemungkinan Akakoyunlu ini berselisih dengan Karakoyunlu atau domba hitam. Nah, Akakoyunlu ini melindungi para pasukan Safawiyah. Selanjutnya Haidar dipimpin pada tahun 1470 sampai 1476 Masehi. Pada tahun 1470, kekuasaan gerakan ini dipimpin oleh Haidar, putra dari Junaid. Setelah Raja Junaid turun tahta, kemudian digantikan oleh putranya yaitu bernama Haidar. Memimpin pada tahun 1470 sampai 1476. Ketika Safawi menyerang wilayah Sircasia dan pasukan Sirwan, Akakoyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar terbunuh dalam peperangan itu. Ketika kerajaan Safawi menyerang wilayah Sircasia, ini Akakoyunlu malah membantu atau mengirim militer kepada pasukan Sirwan. Tadi kan dia pasukan Akakoyunlu melindungi pasukan Safawiyah atau dinasti Safawiyah. Nah, pas kepemimpinan Haidar ketika Safawi menyerang Sircasia dan pasukan Sirwan, Akakoyunlu malah mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan. Malah mengkhianati kayaknya Akakoyunlu ini pada kerajaan Safawi. Sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar terbunuh dalam peperangan itu. Terbunuhnya Raja Haidar ini pada peperangan merebutkan wilayah Sircasia dan pasukan Sirwan. Selanjutnya Ismail I, pimpinan pada tahun 1501 sampai 1524. Kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail I. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kizilbash berhasil mengalahkan Akakoyunlu serta menduduki Tabriz atau ibu kota Akakoyunlu. Pada pemimpinan Raja Ismail pada tahun 1501, pasukan Kizilbash menyerang balik atau istilahnya balas dendam kepada pasukan Akakoyunlu untuk membalaskan kematian Raja Haidar ini. Nah, dan pasukan Kizilbash yang dipimpin oleh Raja Ismail I dapat mengalahkan Akakoyunlu setelah menduduki Tabriz atau ibu kota Akakoyunlu. Ibu kota Akakoyunlu dikuasai oleh kerajaan atau
dinasti Safawi pada kepemimpinan Raja Ismail I. Pasukan Kisal-Bis ini termasuk pasukan khusus kerajaan Safawi atau dinasti Safawi pada kala itu, yang dipimpin oleh Raja Ismail I sendiri. Ini diisi oleh orang-orang atau golongan-golongan Syiah. Selanjutnya, pada kepemimpinan Raja Abbas I, itu dipimpin pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Kondisi memperhatikan ini baru bisa diatasi setelah kerajaan Safawi kelima, yaitu Abbas I naik tahta. Oh, maksudnya ini mungkin setelah Raja Ismail I kan berakhir pada 1524. Mungkin kerajaan Safawi mengalami kemunduran pada kekosongan wilayah atau setelah Raja Ismail I atau kekuasaan setelah Raja Ismail I. Nah, kemudian Raja Abbas I memimpin pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Kedatangan atau pada masa kepemimpinan Raja Abbas I ini membuat kondisi memperhatikan dari kerajaan Safawi atau kemunduran dari kerajaan Safawi dapat diatasi setelah Raja Safawi kelima, yaitu Abbas I naik tahta. Jadi setelah Raja Ismail turun tahta itu mungkin ada raja lain atau mengalami kekosongan kekuasaan sehingga kerajaan atau dinasti Safawi mengalami kemunduran. Nah, terus Raja Abbas I naik tahta. Akhirnya kerajaan Safawi dapat mengatasi masalah tersebut. Sini masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Berarti puncak kerajaan dinasti Safawi atau kerajaan Safawi ini tokoh-tokoh yang terkenal pada saat itu atau pada saat dinasti Safawiyah berjaya. Tokoh-tokoh Islam Persia. Salah satu tokoh ilmu pengetahuan yang terkenal di kalangan Salafiyah itu Muhammad bin Husain Al-Amil Al-Jubai. Itu adalah salah satu tokohnya. Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa banyak.
juga yang lainnya. Dan juga di bidang pengembangan fisik dan seni. Pada masa kerajaan Safawi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seni dan arsitekturnya. Itu contohnya, salah satu contohnya dibangunnya istana di ibu kota Safawi, dan juga berdirinya masjid-masjid yang sangat megah dan penginapan yang sangat banyak. Itu merupakan salah satu contoh atau bukti peninggalan kerajaan Safawi mengalami kemajuan di bidang fisik atau seni. Nah, setelah Raja Abbas I turun tahta, kerajaan Safawi mengalami kemunduran yang sangat pesat. Tidak ada perkembangan sama sekali, sehingga mengalami keruntuhan atau mundurnya kerajaan Safawi. Demikian yang bisa saya paparkan. Demikian yang bisa saya paparkan tentang materi kerajaan Safawi dari kerajaan Safawi atau dinasti Safawiyah dari PPT kelompok 2.